Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi menu-menu di Microsoft Excel, lalu fungsi dari Tools View. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rumus sum, max, min, average, dan beserta contohnya. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu akan menjelaskan mengenai menu-menu di Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada menu file. Teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan menu file ini, di mana menu file ini adalah menu yang berfungsi untuk mengesave atau menyimpan berupa file. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai menu home. Menu home ini teman-teman sering kali gunakan untuk mengedit atau mengubah teks, mengubah paragraf, atau bisa merubah copy atau paste. Lalu di sini ada menu insert. Menu insert ini berhubungan dengan gambar, berkaitan dengan gambar. Kenapa? Karena teman-teman bisa menyisipkan gambar atau grafik pada menu insert ini. Lalu di sini ada page layout. Page layout ini fungsinya untuk mengatur halaman atau mengubah atau menentukan skala tampilan di jendela Microsoft Excel, seperti merubah tampilan halaman. Teman-teman bisa mengakses dengan mengklik. Nah, ini orientation. Nah, di sini teman-teman dapat mengubah kertas mau landscape atau potret. Nah, untuk landscape di sini akan muncul tanda untuk batas pengeprintan. Untuk potret sendiri tandanya di sini. Lalu di sini ada menu formula. Fungsi menu formula ini adalah untuk memasukkan rumus atau sebagai kalkulator. Dapat saya contohkan di sini ada autosum, di mana autosum ini yaitu otomatis untuk menjumlahkan di sini, menjumlahkan data yang ada di Microsoft Excel. Lalu di sini ada menu data. Menu data ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari data eksternal. Nah, selanjutnya ada menu review. Review ini bisa dikatakan atau bisa mereview teks atau mengulas kembali teks yang akan digunakan, seperti mentranslatekan. Nah, di sini kan ada translate. Nah, selanjutnya ada menu view. Menu view ini kegunaannya yaitu mengatur tampilan kerja pada monitor. Nah, nanti saya ulas lebih detail mengenai menu view. Langsung ke NitroFlow. NitroFlow ini untuk mengekstrak atau merubah dokumen biasa menjadi PDF. Nah, untuk poin yang kedua saya akan jelaskan mengenai fungsi dari view. Fungsi dari view ini yang pertama di sini ada workbooks views. Nah, di sini yang pertama ini ada normal. Normal ini adalah mode tampilan untuk dokumen normal, seperti sebuah kertas kosong yang tanpa batas. Lalu di sini ada page break preview ini kegunaannya untuk melihat area mana yang akan muncul ketika di print atau batas yang akan di print.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah terdapat bahwa batas print di potret ini ada di sebelah sini. Lalu di sini ada fake layout. Fake layout ini kegunaannya untuk melihat halaman di Excel ini. Kita coba ya, seperti ini contohnya. Nah, kita buat sampai kolom misalkan 9. Teman-teman, kalau misalkan ininya belum berurutan, kita tinggal klik yang ini terus pilih fill series. Nah, jadi teman-teman tidak usah susah untuk membuat satu persatu nomor. Nah, kita lihat fungsi dari page layout. Nah, ini ya teman-teman fungsinya. Bisa dilihat bahwa ini adalah halaman yang pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Nah, lanjut kita bahas mengenai show. Show ini yang pertama ada ruler. Ruler ini fungsinya kalau di Microsoft Word, ruler ini untuk penggaris, memunculkan garis atau penggaris. Lalu di sini ada grid line. Grid line ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan garis. Kita klik ya. Nah, garis pembantunya itu hilang kalau grid line ini tidak dicentang. Nah, ini bisa dimunculkan, bisa disembunyikan. Lalu di sini ada formula bar. Formula bar ini tempat yang digunakan untuk memasukkan rumus. Nah, ini tempat yang gunanya untuk memasukkan rumus. Kalau ini dihilangkan atau ini diklik, kalau ini tidak dicentang, maka si yang akan ditulis, biasanya menulis rumus ini akan hilang. Tuh, seperti ini. Lanjut, di sini ada headings. Headings ini adalah kepala dokumen. Kepala dokumen di sini yaitu untuk menampilkan baris dan kolom. Kita coba ya, menyembunyikan atau menampilkan garis kolom atau baris. Nah, kolom atau barisnya hilang ya teman-teman jika ini tidak dicentang. Baik, kita lanjut ke soal saja ya teman-teman. Di sini saya akan contohkan mengenai nilai akhir. Nilai akhir siswa sekolah menengah atas. Di sini ada nomor, kelas, nilai ini nanti kita ada nilai akhir ini dari 3 nilai yang dikumpulkan. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Di sini ada rata-rata. Karena kita akan bahasnya itu mengenai memasukkan rumus sum, min, max, dan average, itu rata-rata. Lalu kan biasanya di Microsoft Word itu kalau mau rata tengah ini tinggal klik yang ini ya teman-teman. Nah, berbeda dengan Microsoft Excel. Jika teman-teman hanya mengeklik ini tidak akan berubah. Jika teman-teman ingin merubah ini agar di tengah teks atau di tengah kertas, teman-teman harus membloknya ini sampai ke batas yang akan
batas yang akan muncul di kertas print. Lalu teman-teman mengeklik merge center. Nah, gini ya teman-teman, ini juga sama, kita merge center. Untuk ini yang nilai, merge center, kita sesuaikan dulu untuk rata-rata. Nah, ini sama, kita merge center. Merge center. Merge center. Nah, di sini saya sudah mempunyai data. Jika teman-teman ingin mengeprint dengan posisi seperti ini, teman-teman pasti tidak akan ada garis pada kolom-kolom ini, karena di sini garis-garis ini tidak akan muncul di kertas printan. Mari kita coba. Nah, teman-teman, di sini belum ada sama sekali garis. Gimana membuat garis? Teman-teman tinggal membloknya saja mana yang akan dibuat garis, lalu teman-teman klik home. Di sini teman-teman akan mengeklik alt boulder. Nah, jika posisinya sudah seperti ini, maka jika di print juga garis-garis yang ada di sini sudah jelas akan muncul di kertas print. Nah, jika tadi belum, sekarang sudah. Mari lanjutkan ke memasukkan rumus. Rumus yang pertama ini kita merumuskan rata-rata dari nilai satu siswa. Nah, untuk memasukkan rumus di Microsoft Excel, langkah pertama itu kita harus menuliskan, mengetik sama dengan. Ingat ya teman-teman, bahwa memasukkan rumus di dalam Excel ini cara pertamanya itu sama dengan dan kata kunci yang akan teman-teman praktekkan atau pakai rumusnya. Misalkan ya, kita rata-rata itu kata kuncinya itu dari average A. Kita tuliskan, bisa kita langsung tuliskan average atau kita tuliskan AV-nya saja. Nah, di sini pasti bakal muncul kata kunci yang kita akan pakai seperti average. Nah, average ini gimana sih caranya mau menjumlahkan? Kita tinggal blok saja yang akan dijumlahkan. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada nilai dari rata-rata Adam. Untuk menuliskan nilai rata-rata selanjutnya, teman-teman tidak perlu lagi memasukkan rumus. Teman-teman tinggal mengklik saja tanda kotak ini ya teman-teman, kotak kecil ini, lalu ke bawah sampai ke nilai yang akan dirata-ratakan. Nah, ini sudah menjadi nilai rata-rata. Lalu kita akan menjumlahkan semua nilai penilaian pertama itu berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dengan rumus sum. Rumus sum ini, memasukkan rumus sum, kita seperti tadi ya, average sama dengan sum. Nah, di sini sudah ada, kita klik, langsung kita blok kolom. Nah, kita kurung tutup, enter, langsung ada jumlahnya. Untuk sum juga sama seperti yang tadi sudah saya praktekkan ya. Ini jumlah, kita
kita tulis jumlah keseluruhan nilai. Nah, jumlah keseluruhan nilai. Selanjutnya kita akan melihat nilai yang terkecil dan terbesar. Nilai terbesar atau max. Lalu nilai terkecil. Min, setelah itu kita masukkan sini ya teman-teman, nilai agar terlihat siswa mana yang nilainya paling besar dan mana yang paling kecil. Untuk rumus maksimal dan minimal sama seperti tadi, kita terlebih dahulu memasukkan sama dengan, lalu rumuskan rumusnya, misalkan max. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita blok saja dari nilai rata-ratanya, lalu kurung tutup. Nah, sudah ada ya teman-teman bahwa nilai maksimalnya itu ada di siswa yang jumlah rata-ratanya 92, yaitu ada di Wahyu. Berarti di sini nilai maksimal. Lalu selanjutnya kita nilai terkecil dari siswa sekolah menengah atas ini. Sama seperti tadi, kita masukkan rumus sama dengan cuman kalau terkecil itu min, tadi terbesar itu max. Min buka dari rata-rata ini kita blok, enter. Nah, dimana nilai terkecilnya itu ada di Bima. Di sini ya teman-teman, nilai terkecil min. Baik teman-teman, mungkin itu tutorial atau penjelasan mengenai fungsi dari menu-menu Excel, fungsi dari menu view, dan fungsi dari rumus-rumus yang tadi saya jelaskan, average, sum, min, dan max. Sekian dari saya. Terima kasih atas yang sudah menonton video saya.